Halo guys, bertemu lagi dengan saya di channel Dedi 15. Ya, kali ini saya akan menyajikan sebuah review buku yang berjudul Balakosa karya Mardiana Kapara. Nah, video tentang buku ini sebenarnya sudah saya awali dengan unboxing. Videonya dapat ditonton di playlist review buku. Nah, kali ini saya akan membahas bukunya ya sekiranya lebih lengkap daripada video kemarin. Dan ini nanti akan membahas tentang garis besar tentang buku ini dan tentunya tentang penokohannya serta mengapa saya kok merekomendasikan buku ini kepada kalian semua. Ya, covernya semacam ini, ada depannya dan kemudian samping belakang, dan di belakang tentu ada semacam blue, membahas tentang semacam daya tarik dari buku ini melalui tulisan-tulisan semacam ini. Dan ada Kastil Mimpi, dan kemudian ini ada tentang Lokamedia, penerbit dan sebuah komunitas. Dan kemudian di sini, nah ini logo komunitas tadi, Kastil Mimpi. Kemudian kita melangkah ke dalam, dan kemudian di sini ada lagi judulnya penulis, kemudian penyunting bahasa, macam editor itu. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan penyunting bahasa, dan sampul desain cover ini. Nah, yang membuat Odan Dinur Setiadi dan bruce.com. Saya tidak tahu ini maksudnya apa. Saya kemudian tata letak Mega Yohana, kemudian penerbitnya Lokamedia bekerja sama dengan Kastil Mimpi, dan kemudian ini adalah ya cetakan pertama Desember 2019, kemudian ada halaman jumlahnya 269, dan kemudian ada sekapur siri, ya semacam kata pengantar mengenalkan tentang ini ya semacam latar belakang buku ini. Ayu Jambi ini diduga sebagai ini latar belakang tempat dari cerita ini. Dan di selanjutnya adalah ucapan terima kasih dari penulisnya. Ya, dan awalan ini sama seperti yang ada di sini. Dan ini merupakan ungkapan dari tokoh yang bernama pendamping yang diduga sebenarnya ini ilustrasinya. Nanti kalau kepo lebih jauh bisa beli bukunya ya. Dan ini adalah prolog mana mengenalkan tentang pendamping, tentunya tokoh pendamping namanya gak ada namanya loh. Lihat sini, nama ya kan tidak ada namanya. Nama ini bagian namanya, bukan bagian. Berburu Rahim ini menceritakan tentang Dewa Balakosa ketika masih menjadi roh semacam ini. Dia mencari ini rahim ibu manusia. Ini gambaran dari pendamping, kemudian mulai menceritakan bagaimana perjuangan sang pendamping tentunya untuk menemukan rahim untuk Dewa Balakosa. Atau sebenarnya tokoh utama sih, tapi dia tidak bersudut pandang aku, sedangkan pendamping bersudut pandang aku. Tapi ya itu sih, dia ya ketika di sini dia menjadi tokoh atau gimana ya, maksudnya penyampaiannya jadi sudut pandang ketiga, karena dia begini. Seandainya dia konsisten di sudut pandang pertama, mungkin dia tidak akan begini. Dia akan menjadi aku tersentak, tersadarkan diri,
dari alam mimpi, macam itulah pokoknya. Tapi kelemahannya kalau misalkan jadi aku total gitu, puff 1 dia nggak akan bisa menceritakan sosok lain. Tapi sebenarnya seandainya dia menjadi puff 1 bisa. Ketika si babi ini ya, nggak cuma di prolog, nggak cuma di bagian akhir atau bagaimana gitu. Ini ya epilog, nggak cuma di situ, tapi di bagian ini benarnya dia bisa. Kenapa? Karena dia ini kemana-mana ikut Dewa Balakosa gitu. Dan cerita ini semuanya bagian dari situ, maksudnya fokusnya di situ Balakosa. Akhirnya dengan puff 3 dia bisa menceritakan tentang Hasna, tentang tokoh-tokoh lain. Nah ini Hasna, gambarannya tentang Hasna nanti akan dibahas juga di bagian penokohan seperti itu. Dan di bagian ya ada catatan-catatan, ya itu kebiasaan saya ketika membaca buku. Dan ini bagian terakhir tentang penulis begitu ya, dari menikah di Jambi tapi dia keturunan Bugis, Mbak Mardiana Kepara, dan dia punya pengalaman semacam ini ya, dan bisa dihubungi. Ini akun Wattpad biasanya itu ya identik dimiliki oleh penulis, khususnya penulis fiksi ya. Mengapa kok saya bisa membeli buku ini?